Itulah yang dinamakan perjuangan untuk negara dilakukan oleh Susi Susanti. Air mata yang mengalir jelas menunjukkan bahawa Susi Susanti memang mempunyai semangat juang yang begitu baik. Olimpiade Barcelona pada tahun 1992 adalah pesta olahraga yang paling berarti untuk Indonesia. Selain cabang olahraga bulu tangkis pertama kalinya dipertandingkan, para atlet nasional kita lah yang berhasil membawa pulang medali emas di ajang olahraga bergengsi sejagat itu. Jimmy Haryanto adalah salah satu wartawan senior harian Kompas yang telah bertahun-tahun menyaksikan langsung perkembangan para calon juara. Dari pelatnas hingga puncaknya menduduki podium utama Olimpiade Barcelona pada tahun 1992 lalu. Pada tahun 85-86 itu Indonesia betul-betul memiliki pemain-pemain yang kurang ideal. Pemain-pemain senior sudah mulai menurun, lalu pemain-pemain juniornya itu belum jadi. Ketika ada kejuaraan World Junior Championship, itu tahun 86 muncul dua orang pemain Indonesia, Ardi Wiranata dan Susi Susanti menjadi juara. Mereka saat itu masih sekolah menengah ya. Terus diulangi lagi pada tahun 87. Ternyata kedua ini bukan kebetulan juara. Mereka itu mengulangi lagi sebagai juara. Bahkan Susi waktu itu dia menjuarai di 3 nomor. Single, double putri dan juga ganda campuran. Kemenangan yang diraih Susi Susanti di World Championship Junior adalah hasil menelan pil pahit kekalahan berturut-turut. Senjata utama Susi itu adalah mental bajanya. Itu adalah senjata yang paling hebat dari Susi Susanti. Dan itu teruji ketika dia terus-menerus kalah melawan juara-juara dunia waktu itu sebelum tahun 86. Itu dia kalah sama Li Lingwei, Han Aiping, itu langganan. Nah, pada saat dia mengalami kekalahan itulah dia mulai mencari bentuk-bentuk permainan apa yang kira-kira itu bisa setidaknya dia tidak kalah telak. Nah, akhirnya ketemu bentuk permainan yang namanya permainan bola-bola silang yang sangat tajam, yang bisa kadang-kadang mengecoh lawan yang di depan net. Nah, itu justru ada blessing in disguise ya, semacam itu, bahwa dalam keadaan kalah itu dia menemukan bentuk permainan yang akhirnya menjadi teknik permainan yang banyak ditiru bahkan oleh pemain-pemain Eropa waktu itu. Sejak saat itu, prestasi Susi Susanti bagai laju peluru. Hampir tak ada satupun kejuaraan bulu tangkis akhir 80-an dan awal 90-an yang tidak dimenangkan olehnya. Susi itu adalah atlet yang sangat-sangat punya komitmen tinggi. Saya juga mencontoh dia juga ya. Saya perhatikan dia juga sangat disiplin, latihannya juga dari pola makan, pola hidupnya juga saya perhatikan juga sangat baik. Terinspirasi juga oleh dia juga. Jadi kalau memang Susi bisa, kenapa saya nggak bisa? Sarwenda Kusuma Wardani adalah salah satu mantan atlet nasional yang kemampuannya cukup ditakuti lawan. Saat Susi Susanti bergabung di Pelatnas Pratama, Sarwenda adalah atlet putri andalan Indonesia di Pelatnas Utama. Jadi buat saya Sarwenda adalah salah satu pemain yang cukup baik yang dipunyai oleh Indonesia ya. Di samping itu juga permainannya cukup baik karena dia punya permainan yang komplit dari segi pertahanan maupun serangan dia bagus. Dan juga orang yang sangat disiplin juga. Jadi hal-hal seperti itu yang saya selalu mencontoh. Waktu di Pelatnas tentu yang paling sulit dikalahkan ya Susi pasti. Tapi kalau saya ngalahin di Pelatnas juga, saya juga sering. Tapi kalau di tempat turnamen, terus terang sangat sulit sekali. Kenapa? Itu pemain yang sulit dimatikan ya. Kalau tidak ekstra kuat, mental tandingnya juga nggak kuat, juga nggak bisa untuk mengalahkan Susi. Jadi emang nunggu Susi error dulu baru bisa. Dan itu memang saya pernah buktikan waktu di Piala Dunia di tahun 90. Emang itu saya menang sama Susi itu dengan poin beda satu poin ya. Mental juara keduanya terbukti di All Indonesian Final All England pada tahun 1991.
Kedua atlet yang dilatih oleh pelatih yang sama, Liang Chiu-shua, bertarung menjadi yang terbaik di laga paling bergengsi di dunia bulu tangkis. Saya tahu pelatih saya tuh terharu ya. Ketika saya mau bertanding, kita dikasih wejangan, kamu harus kasih penampilan yang sangat-sangat baik. Lalu kita buktikan di final, dan ternyata emang penampilan kita tidak memalukan. Itu buat saya luar biasa sekali, dan ternyata emang saya mengakui Susi memang lebih tangguh daripada saya. Meskipun telah gantung raket sejak tahun 1997, Super Susi tidak pernah melupakan olahraga yang membesarkan namanya. Meskipun tidak melatih bibit-bibit muda, Susi Susanti mengembangkan bisnis raket bersama sang suami Alan Budi Kusuma dengan nama Aztec, Alan Susi Technology. Setelah saya pensiun tentunya ya keluargalah nomor satu yang menjadi tanggung jawab saya. Di samping itu saya juga mempunyai bisnis karena memang saya juga nggak terjun sebagai pelatih, tapi tetap bisnis saya adalah di bidang olahraga. Tidak berhenti di situ, Susi dan Alan juga giat mencari bibit-bibit muda berprestasi dengan mengadakan kompetisi Aztec Open setiap tahunnya. Saya dibesarkan di bulu tangkis, otomatis saya juga ingin mengembalikan kepada bulu tangkis. Dengan caranya bahwa saya membuat pertandingan di mana saya memberikan fasilitas kepada pemain-pemain di daerah semua ya untuk bisa ikut bergabung dalam pertandingan itu, dan juga membantu PBSI untuk bisa menyaring bibit-bibit. Mungkin selama ini PBSI kan kalau memantau kan tidak mungkin ke daerah-daerah, tapi dengan mereka kumpul dalam satu pertandingan otomatis lebih memudahkan PBSI untuk bisa menyaring bibit-bibit yang ada, bibit-bibit unggulan yang mungkin ada di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah. Untuk menjaga stamina, Susi terus berolahraga dan bermain badminton. Susi pun sering menjadi pelatih tamu di setiap kesempatan. Kamu, lu ininya kurang silang ya. Stop dulu coba. Nah, Tante Susi kasih tahu ya. Jadi mesti cepet, tapi juga pinggangnya juga mesti kena ya. Nih, Tante Susi kasih contoh dulu nih, ya seperti ini. Kalau cepet ya, cepet. Ya. Bagi para calon juara, mendapat ilmu langsung dari mantan juara dunia tentunya hal yang sangat berharga. Oke. Tante, gimana tadi mainnya aku? Mainnya udah oke, yang penting kamu mesti rajin aja ya. Iya. Karena kalau untuk latihan tuh ngebiasain ya mesti rajin. Nah. Terus kedua tadi defend kamu, basic kamu udah oke, cuman paling di backhand aja. Iya, Mungkin kamu lebih kurang. maksimal lagi, lebih latihan lagi untuk Iya. bisa lebih neken lagi. Kalau latihan tuh nggak boleh bosan, orang semua bisa tuh karena biasa. Iya. Ya, latihan terus, jangan takut untuk capek. Iya. Terus kan aku pengen jadi kayak Tante Susi juara dunia gitu tuh. Gimana ya caranya biar bisa sampai ke sana? Pastinya kamu pasti bisa, asal kamu yakin, Iya. mau kerja keras. Itu yang paling utama ya, modal utama adalah kerja keras. Ya itu satu mimpi kamu kan. Iya, mimpi. Tentunya kamu kalau cuman males-malesan nggak mungkin bisa jadi. Iya, nggak mungkin. Kamu mesti tambah latihan lagi. Tambahan sendiri Betul, gitu. tambahan sendiri. Lalu juga kamu mesti punya catatan. Ya, kamu mesti terus berusaha belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Evaluasi terus gitu. Betul, Ya. iya. Lalu kamu juga diskusi dengan pelatih kamu, di mana kelemahan kamu. Lalu juga teman-teman juga Iya. saling bantu dalam latihan pada saat pertandingan, konsentrasi. Iya, oke. Terima kasih Tante. Ya pastinya aku seneng lah bisa latihan bareng, apalagi bisa main bareng sama legenda bulu tangkis Tante Susi itu. Dia kalau lagi mukul nggak kelihatan, jadi mau Tante Susi ngelot, ngecop apa smash jadi nggak kelihatan, jadi kayak gerakan nipunya itu aku pengen niru itu. Kita bisa